Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Di bawah pengganti Jengiskan, Ogoday atau Ogotai tahun 1227 sampai 1241 Masehi, terjadilah penyerangan ke Cina tahun 1234 Masehi. Dampaknya, imigran dari kerajaan Qin keluar wilayah Cina. Dari sinilah nama Cina dikenal di dunia atau di luar kerajaan Qin. Teknologi peralatan perang atau militer abad ke-13 Masehi, Cina dan Mongol sudah menggunakan mesiu. Digunakan pula panah api yang terbang atau flying fire spear, bom, granat. Panahnya disertai dengan asap beracun, poisonous smokes. Dengan persenjataan ini, kerajaan Qin terkalahkan dan dihancurkan pada tahun 1234 Masehi, termasuk sistem penyerangan ke Rusia, Kiev dan Moskow tahun 1240 Masehi, dan Khilafah Baghdad tahun 1258 Masehi. Kubilai Khan diangkat sebagai Kaisar Mongol dari Imperium Mongol tahun 1260 sampai 1294 Masehi, dengan ibu kota pemerintahannya Beijing atau Peking. Dari saat ini, Cina mulai di bawah kekuasaan Mongol. Kubilai Khan mencoba meluaskan kekuasaannya ke Jepang dan Jawa. Adapun yang dimaksud dengan Jawa di sini adalah kerajaan Hindu Singasari. Kedua usaha ini semuanya gagal karena Raja Singasari Kertanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi tidak bersedia mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Bahkan utusan Mongol, Mengki, dipermalukan dengan dipotong hidungnya tahun 1289 Masehi. Kubilai Khan berkuasa tahun 1260 sampai 1294 Masehi, melakukan pembalasan pada tahun 1292 Masehi, mengirimkan tentaranya untuk menyerang Kertanegara. Namun, tidak mengetahui bahwa Kertanegara sudah wafat dan Singosari sudah runtuh akibat serangan kerajaan Hindu Kediri dengan rajanya Jayakatwang. Saat kedatangannya oleh Wijaya, menantu Kertanegara, tentara Kubilai Khan digunakan untuk menyerang kerajaan Hindu Kediri. Kemudian didirikanlah kerajaan Hindu Majapahit pada tahun 1294 Masehi di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. 200 tahun kemudian, tahun 1478 Masehi, kerajaan Hindu Kediri di bawah pimpinan Raja Girindrawardhana melancarkan serangan balasan, meruntuhkan kerajaan Hindu Majapahit pada tahun 1400 tahun Saka atau 1478 Masehi. Kenyataan sejarah runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit di atas didistorsikan atau diselewengkan. Didongengkan bahwa kerajaan Hindu Majapahit runtuh pada tahun 1478 Masehi, atau dalam Candra Sengkala dituliskan
Sirna hilang kertaning bumi atau 1400 tahun Saka. Mengapa kerajaan Hindu Majapahit runtuh? Didongengkan bahwa keruntuhan kerajaan Hindu Majapahit tersebut akibat invasi dari kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Sultan Fatah. Dapat dipahami tujuan pendistorsian penulisan sejarah atau dongeng sejarah yang demikian ini tidak lain adalah digunakan oleh imperialisme barat untuk divide and rule atau pecah belah untuk dikuasai, untuk meretakkan hubungan baik antara penganut Hindu, Buddha dengan umat Islam. Dari perpecahan ini akan dikembangkanlah penjajahan barat. Target penjajah barat adalah menghilangkan warisan para pendahulu, sikap toleransi Hindu-Buddha terhadap Islam, dan sebaliknya Islam terhadap Hindu-Buddha. Kembali ke masalah Mongol di atas, tidak semua dari dinasti Genghis Khan menentang Islam. Beda dengan Hulagu sebagai dinasti Genghis Khan, bekerja sama dengan Hayton Raja Armenia yang beragama Kristen, meruntuhkan kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Thomas W. Arnold menuturkan bahwa Raja Baraka atau Babrak Khan tahun 1256 sampai 1267 sekalipun berasal dari dinasti Mongol seperti Hulagu Khan, ia bersikap tidak anti-Islam. Ia justru sangat Islami. Bekerja sama dengan Sultan Mamluk Mesir, Ruknuddin Baibar, memiliki banyak buku agama, sering mengadakan diskusi agama, mewajibkan setiap prajurit harus selalu membawa sajadah agar dapat sholat tepat waktu sholat, melarang keras minuman keras di wilayah kekuasaannya, menganjurkan prajuritnya agar dekat dengan para ulama, pakar tafsir, hadis, dan fikih, mendidik putra-putrinya mengaji Al-Quran. Thomas W. Arnold juga menjelaskan proses Islamisasi Raja Baraka Khan, pengaruhnya dari dakwahnya dua orang wira usahawan Muslim. Sayang, tidak menuliskan nama wira usahawan tersebut. Menurut penuturan Juzjani, Raja Baraka Khan memeluk agama Islam sejak kecil. Ketika dewasa, ia belajar Al-Quran dari ulama di kota Hujand. Ulama pengajar Al-Quran ini juga tidak disebutkan namanya. Hilangnya Khilafah Fatimiyah tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi dan Khilafah Abbasiyah 656 Hijriah atau 1258 Masehi menjadikan Kesultanan Turki semakin kuat posisinya. Dalam upaya membebaskan diri dari gangguan Bizantium, pada tahun 847 Hijriah atau 1453 Masehi, Kesultanan Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kemudian diganti namanya menjadi Islambul, artinya kota Islam. Namun, karena strategi penulisan sejarah deislamisasi, diubah menjadi Istanbul. Pengembangan daerah pengaruh pada masa Kesultanan Turki selanjutnya dalam mengimbangi perluasan wilayah jajahan dari imperialis Kerajaan Katolik Spanyol ke benua Amerika dan Portugis ke India di bawah Sultan Sulaiman II tahun 1520 sampai 1566 Masehi mengarah ke Balkan, Sentral Eropa, dan Rusia Selatan pada abad ke-16 Masehi.
Demikian luasnya penguasaan maritim, Black Sea atau Laut Hitam, diganti namanya dan dikecilkan menjadi Muslim Lake atau Danau Muslim. Di Indonesia, pengaruhnya menamakan Samudra Pasifik sebagai Talaga Roa atau Danau yang luas. Nama-nama ini memberikan gambaran betapa kuatnya kesadaran maritim Islam pada masa itu. Samudra dinilai hanya sebagai telaga. Sebelum Kesultanan Turki berjaya seperti ini, Khilafah Umayyah, daerah pengaruhnya meliputi Sindhu, India 711 Masehi. Dengan adanya kebangkitan Khilafah Abbasiyah pada 133 Hijriah atau 750 Masehi, daerah pengaruh tersebut beralih di bawah Khilafah Abbasiyah. Kemudian, dengan runtuhnya Khilafah Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, muncul kekuasaan politik Mongol di bawah Hulagu Khan yang menggantikan daerah kekuasaan Khilafah Abbasiyah ke tangannya. Walaupun dalam menjatuhkan Baghdad bekerja sama dengan Raja Kristen dari Armenia, Hayton, Hulagu tidak beralih agama dari Syamanisme ke Kristen. Adapun dinasti Hulagu disebut dinasti Ilkhan. Dari dinasti ini beralih agama dari Syamanisme dan Kristen ke agama Islam. Keturunan Hulagu, yakni Takudar, sebagai raja pertama dari dinasti Ilkhan yang beragama Kristen sejak kecil. Thomas W. Arnold menjelaskan, setelah Takudar dewasa, ia akrab bergaul dengan beberapa orang wirausahawan Persia Muslim. Takudar masuk Islam dengan nama barunya Muhammad Khan. Untuk memperkuat kedudukannya, maka pengakuannya telah beragama Islam disampaikan kepada Sultan Mesir. Dampak dari konversi agama seperti di atas, timbul kudeta yang dipimpin keponakannya, Argun. Namun, Argun hanya mampu berkuasa 7 tahun, dari tahun 1284 sampai 1291 Masehi. Kekuasaan dinasti Hulagu yang seorang ini menganut Syamanisme hanya mampu berkuasa sampai 1291 Masehi. Muncullah Ghazan dari dinasti Ilkhan ke-7, menetapkan Islam sebagai agama resmi Persia dan mewarisi wilayah kekuasaan yang meliputi India. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan episode keturunan Genghis Khan selanjutnya.